Oke, dan sanaku beretaan bertemu lagi lawanku Halil di dunia film. Kali ini Ulun masih mengisahkan alur cerita TV serial Konstantin episode 6. Bagi buan pian yang hanya datang di channel ini, jangan diingat memicik tombol subscribe. Kali ini menceritakan tentang roh anak-anak yang mempunyai kekuatan telekinesis atau bisa menggerakkan benda dengan pikirannya, dan mulai membunuh semua anggota keluarga yang dirasukinya itu. Apakah John CS berhasil menghentikannya? Di awal film kita diperlihatkan sebuah rumah yang penghuninya sudah berlumuran darah. Lalu ada seorang laki-laki yang terbang di atas dan tiba-tiba terjatuh lalu mati. Terlihat bahwa ada anak di rumah itu tidak mengalami luka sedikit pun, dan inilah Konstantin, The Wrath of Caliban. Setelah itu polisi pun mulai melakukan investigasi di rumah itu. Lalu ada polisi wanita yang menemani anak itu, tetapi polisi menyuruh polisi wanita itu untuk menjaga di pos, dan mereka pun mulai ribut. Tiba-tiba mata anak itu berubah menjadi hitam dan memecahkan sebuah gelas yang ada di atas meja. Lalu berpindah ke John. Dia sedang ingin sarapan, tapi Chase menarik makanannya dan menyuruh John untuk melihat peta, dan terlihat daerah segar di Birmingham. Setelah itu John makan dan pergi ke tempat kejadian di awal film. Lalu Chase mengatakan kejadian yang terjadi, dan John pun menyuruh Chase jaga di depan, dan John masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba Manny pun datang. Lalu John mulai menganalisa ada bau terbakar tapi tidak ada api. Ternyata itu adalah telekinesis. Lalu Manny bilang bahwa kegelapan sudah datang dan itu sangat kuno. Lalu John pun pergi ke dapur dan melihat ada yang aneh dengan gelasnya. Lalu John mulai menggunakan sihir yang berasal dari suku Maya. Setelah itu terlihat kilasan balik masa lalu bahwa cangkir itu dipecahkan oleh roh yang ada di anak itu, dan sekarang roh itu pun pergi. Lalu berpindah ke sebuah rumah. Ada anak yang berteriak, dan kedua orang tua anak itu pun menghampirinya lalu menenangkan anaknya. Setelah itu anak itu berteriak lagi. Saat kedua orang tuanya datang, sifatnya sudah berubah dan ternyata dia sudah dirasuki roh itu. Terlihat John sedang berada di bar dan diberikan sebuah berkas tentang kejadian yang di awal scene. Ternyata kejadian serupa sudah terjadi beberapa kali. Yang pertama terjadi pada 35 tahun lalu, yang kedua 1816, dan yang baru-baru ini terjadi 3 kali dalam sebulan. Lalu John mendatangi kasus pertama, yaitu bernama Marcello Panetti. Dia berumur 40 tahun sekarang dan dirawat di rumah sakit jiwa. Lalu John mendatanginya. Ternyata Marcello seperti tubuh yang tidak ada roh, dan terlihat beberapa jarinya pun bekas dipotong. Setelah itu John kembali ke rumah Giling dan menandai setiap rumah dengan kasus yang sama. Ternyata rumah para korban itu sejalur dengan ley line, yaitu jalur mistik yang mudah dilewati oleh para roh. Lalu John mencari sesuatu benda dan mendapatkannya. Setelah itu John pun mulai mencari rumah seseorang yang sudah dirasuki roh itu. Tiba-tiba asap dari benda itu menjauh dari sebuah rumah. Ternyata itu adalah rumah anak itu. Setelah itu mereka mulai mengawasi rumah itu karena tidak mungkin untuk mengatakannya langsung. John pun mengawasi anak itu sampai di sekolahannya. Tiba-tiba ada anak lain yang mengganggunya. Saat John bilang pada gurunya, dia menghiraukannya. Tiba-tiba anak itu mulai memutar tempat bermain itu dan melemparkan anak itu. Baru gurunya menghampirinya. Setelah di rumah, anak itu dimarahi oleh ibunya, tetapi ayahnya tetap membela anaknya. Setelah itu banyak setelah itunya
John pun datang menyamar menjadi penasihat sekolah dan diperbolehkan masuk ke rumah. Lalu John pun mengeluarkan akar mandrake ke arah anak itu. Seketika anak itu pun bereaksi dan bilang anak itu dirasuki oleh roh jahat. Setelah itu John meninggalkan kartu namanya. Saat sebelum John pergi, dia dipukul oleh ayah dari anak itu dan dimasukkan ke penjara. Setelah itu ayah dan ibu itu kembali bertengkar. Anaknya mendengar itu mulai memecahkan semua benda kaca yang ada di kamarnya. Ibunya melihat ada yang berbeda dari anaknya. Dia memutuskan untuk mengeluarkan John dan meminta pertolongan dari John. Ternyata ibu anak itu adalah seorang dokter. Lalu John menyuruh ibunya agar membius anaknya. Setelah itu pergi dengan John dan Chase yang sudah menunggu di sana. Mereka pergi ke rumah kasus pertama. Ternyata John ke sana untuk melakukan ritual pemanggilan roh karena dia tidak bisa mengembalikan roh ke neraka kalau dia tidak tahu namanya. Setelah itu John melakukan ritualnya, tetapi hanya rusa berkaki 3 yang dan usaha John pun sia-sia. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah karena ayah anak itu masih membela anaknya dan dia pun bertengkar hingga anak itu menyerang ayahnya. Setelah itu John membacakan mantra pada cermin. Pada saat anak itu menyerang John, serangannya pun kembali kepadanya. Setelah itu dia melarikan diri ke sebuah wahana. John pun mengejarnya sampai ke tempat itu dan mengunci tempat itu. Setelah itu terlihat kapak yang ada di sana sudah menghilang. John pun memasuki wahana itu dan terkejut sampai cermin yang dibawanya pun pecah. Anak itu pun menampakkan dirinya dengan sebuah kapak. Lalu John menyadari bahwa itu adalah rohnya Marcel. Lalu John pun mulai menyadarkan roh itu dan dia pun mulai menyerang John. Setelah itu mengembalikan dan mengikat roh Marcel pada tubuhnya sendiri. Setelah itu anak itu pun sadar bersambung sampai di Oke.